nggak lurus, agak sedikit bengkok-bengkok, itu berarti dia mengalami artritis. Jadi untuk mengetahui, tanya aja dia pakai parfum atau enggak, itu paling gampang sih. Pakai parfum, kalau pakai parfum seharusnya bisa. Nanti pasiennya kenapa Mbak? Bau ya saya? Kalau parfumnya roll on, Dok. Atau pakai ini, sekarang kan lagi sering pakai hand sanitizer. Nah, hand sanitizer. Oh iya, betul dong. Betul, hand sanitizer. Lebih gampang. Soft, iya. Hand sanitizer-nya susah digunakan atau tidak? Kalau susah berarti dia memiliki kesulitan untuk untuk mengaktuasi gitu. Ya, baik, ya, betul. Siap. Terima kasih, Dok. Jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Lucy dari apoteker Nurul. Mungkin nanti dokter bisa cipin juga di pertanyaan ini. Pada pasien asma bronkitis mendapatkan pengobatan Seretide Diskus 250, berapa lamakah penggunaan pengontrol untuk pasien ini? Apakah digunakan seumur hidup untuk mencegah perburukan asma? Silakan. Ya. Sebelum masuk ke jawaban itu, karena tadi bicara mengenai cara penggunaan nih Dok, saya juga mau sharing ya. Ada pasien yang menggunakan Seretide Diskus, ternyata dia tidak bisa mencapai efek terapi yang bagus atau mendapatkan respon obat yang bagus, dikarenakan pada saat dia menghembuskan udaranya, itu dia menghembuskannya di depan diskusnya. Jadi, nah yang terjadi apa teman? Obatnya hilang semuanya. Nah, itu yang teman sejawat harus perhatikan. Jadi memang step by step tuh kayak kita sama anak TK itu, kita liatin terus. Yang tadi yang saya sampaikan, kalau pasien itu baru, memang harus mau tidak mau, dia harus nonton kita dulu. Nah, sebelum dia nonton kita kerja dulu dong. Kita di depan kaca, coba kita perhatiin satu persatu, stepnya jangan terlewat, baru pasien kita ajak menonton kita. Setelah itu pasien dengan kita melakukannya bersama-sama, karena menonton tidak sama dengan, kemudian setelah dia menonton, silakan lakukan Kak, dia pasti akan gigu atau grogi ya. Jadi lakukan bersama-sama sambil kita ngeliatin, setelah itu dia lakukan. Kenapa? Karena itu terjadi. Jadi dia menghembuskan napas di depan diskus ya, setelah itu dia hirup. Nah seperti yang tadi Dokter Weni sampaikan juga seperti itu. Bisa jadi dia kongkang, kemudian dia lupa ngambil minum, posisinya tidak berada di posisi atas. Nah, memang alat ini butuh keterampilan, tetapi pasien yang sudah biasa pakai tentunya tidak akan jadi masalah. Nah, sampai kapan nih pasien menggunakan pengontrol? Apakah seumur hidupnya? Apakah dia hanya menggunakan pengontrol pada saat dia mengalami gejala yang eksaserbasi yang terus-menerus? Biasanya pasien kadang-kadang suka menilai keberhasilan asmanya itu ala dia. Jadi kalau dia bilang, saya udah nggak pernah sesak napas lagi, saya sudah nyaman, yang biasanya saya jalan dari naik tangga sudah sesak, ini nggak sesak, berarti saya nggak perlu pengontrol. Satu, saya takut efek samping. Kedua, harganya mahal. Mungkin ada beberapa pasien yang mempertimbangkan faktor tersebut. Nah, yang perlu kita lakukan edukasi adalah kapan durasi penggunaannya adalah tergantung dari tingkat keparahan atau kejadian terjadinya serangan tersebut. Jika si pasien menggunakan Seretide atau pengontrolnya itu dan masih sering terjadi satu kali di pagi hari, atau tadi saya sampaikan ada 4 checklist ya, di mana 1 atau 2 checklist yang masih terjadi, berarti dia masih membutuhkan pengontrol. Tetapi apabila sudah terkontrol dengan baik, tidak terjadi 4 checklist tadi yang tadi saya sampaikan, dan kemudian dia juga bisa melakukan aktivitas secara normal, biasanya dokter akan melakukan evaluasi 3-6 bulan. Tidak serta-merta langsung oke, sudah bagus, besok stop ya, enggak seperti itu. Biasanya dievaluasi kembali keberhasilan ini. Kalau memang memerlukan penurunan atau adjustment dosis, biasanya dilakukan adjustment dosis. Seperti itu sih. Dokter Weni, mohon ditambahkan, Dok? Ya, menambahkan sedikit saja nih Bu Lucy. Yang pertama, kalau ditanya nih teman-teman, nanti ditanya nih, asma tuh bisa sembuh atau enggak sih? Jawabannya enggak. Sayang sekali enggak. Karena asma bukan penyakit yang tahu penyebabnya ini, kita tangani penyebabnya terus hilang. Enggak. Penyebabnya kita belum tahu apa. Jadi triggernya banyak, penyebabnya enggak tahu, belum jelas sebenarnya apa. Nah, jadi jangan kita memberikan harapan palsu PHP ke pasien ya. Bilang bahwa jangan khawatir Pak, nanti kalau pakai Seretide nanti pasti bagus dan sembuh gitu. Bukan sembuh tapi terkontrol. Asma yang ada tuh istilahnya bukan sembuh tapi terkontrol.
benar kata Bu Lucy, terkontrolnya seperti apa? Tadi ada 4 pertanyaan yang penting. 4 pertanyaan ini, atau teman-teman bisa menggunakan ACT, Asthma Control Test. Kalau asthma control testnya sudah di atas 19 dan terus-menerus selama 3-6 bulan dia cek ke dokter memang terkontrol dengan baik, 3-6 bulan benar-benar tidak ada serangan. Serangan pun ada kalau sekali-sekali aja misalnya, tidak lebih dari 2 kali dalam seminggu. Itu mungkin bisa menurunkan dosis obatnya. Tapi harus 3-6 bulan dulu. Kalau seandainya 3-6 bulan ini dia benar-benar sudah terkontrol, diturunkan dosisnya, nanti mungkin di satu saat sampai dia lepas controller, hanya pakai pelega saja. Itu yang mungkin terjadi. Asal dengan catatan, pasien tetap minum obat, menggunakan obatnya, menggunakan inhalernya, pengontrolnya, dan dia terkontrol dengan baik. Nah, ini yang tadi kata Bu Lucy itu agak sulit, karena biasanya pasien kalau udah enak, nganggepnya, oh udah saya nggak perlu obat lagi. Kalau seandainya nanti serangan, baru saya pakai lagi obatnya. Itu yang salah. Itu yang harus kita edukasi ke pasien, bahwa Pak, Bu, terkontrol itu artinya seperti ini. Bukan gejala hilang, itu artinya udah terkontrol. Bukan. Ya, itu betul. Aja mungkin dari saya. Terima kasih, Bu Lucy, Pak Yudi. Baik, terima kasih Dok, Bu Lucy atas jawabannya luar biasa, baterainya bagus-bagus semua itu 2 Srikandi ini. Jadi kita belum menyesuaikan. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin Dr. Weni dari apoteker Nisa Kurnia Rahma. Ini mungkin 2 pertanyaan agak berbeda Dok, tapi mungkin jawabannya bisa singkat. Dok, kumur-kumur setelah berapa lama sejak disemprot MDI atau DPI? Kemudian nggak usah lama-lama. Oh iya, silakan. Silakan. Gak usah lama-lama, di kumur-kumurnya itu cukup 5-10 detik saja, gak usah lama-lama. Kumur-kumurnya jangan sekedar kumur-kumur, kalau bisa gargling, kalau bahasa Inggrisnya itu gargling. Gitu ya. Jadi gitu, karena yang takutnya kan itu di orofaringnya yang ngumpul, bukan di rongga mulut. Kalau di orofaring tuh yang di belakang, karena flora normal di mulut kita itu adalah candida, jadi terjadinya kandidiasis itu sangat tinggi kemungkinannya kalau ada kortikosteroid apalagi. Jadi kumur-kumur gargling, tepatnya gargling, bukan kumur-kumur, gargling lebih tepat. Itu 5-10 detik cukup. Pak Yudi bisa gargling nggak? Coba. Oh bisa, itu biasanya waktu itu, ayo. Itu merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kemacoan. Kalau nggak tersedak berarti maco gitu. Baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Apoteker Lucy dari Apoteker Novi. Bagaimana caranya menenangkan pasien anak yang harus diberikan inhalasi dengan spacer di rumah? Kadang anak meronta dan menangis sehingga sulit untuk memberikan terapi. Silakan, Ibu Lucy. Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya coba cerita sedikit ya yang di rumah sakit. Dulu itu ada banyak pendapat kalau anak itu diinhalasi ya, baik dengan nebul, dengan masker ataupun dengan spacer, semakin anaknya itu nangis, katanya semakin bagus. Karena semakin kesedot seperti itu. Nah, ternyata itu pendapat yang tidak benar. Kenapa? Karena pada saat itu anak itu menangis, itu obat tidak terrespirasi dengan baik. Jadi jangan berpikiran bahwa ya nggak apa pukulin aja anaknya biar nangis supaya kesedot gitu ya. Nah ini pendapat yang keliru dan saat ini kita sudah coba meluruskan kepada ibu yang nanti membantu anak-anaknya melakukan inhalasi di rumah. Nah biasanya anak-anak itu kan sangat tidak nyaman apabila dia harus diterapi, apalagi dia harus ditutupin mulutnya dengan spacer dan sebagainya. Ada beberapa trik atau cara supaya anak itu merasa nyaman. Yang paling penting adalah buat posisi di mana anak dan ibu itu saling mendukung. Jadi ada kejadian di mana anaknya itu harus berdiri tegap, Pak Yudi, berdiri tegap, terus ibunya tuh masangin spacernya di dalam bukan corong ya, ini apa sih nih, mulut ya, mulut seperti itu. Nah, anaknya nggak suka dalam waktu sekian lama dan dia harus berdiri tegap untuk mendapatkan spacer. Jadi kalau memang itu dilakukan rutin, anaknya pasti akan memberontak atau meronta. Jadi yang perlu dilakukan adalah pangku saja kalau memang anak itu anak kecil ya, di bawah 2 tahun, kalau udah di atas 10 tahun nggak perlu dipangku kali ya Pak ya, perlu dikasih handphone atau gimana. Tapi kalau anak 10 tahun bisa koordinasi dengan baik ya. Kalau misalnya anaknya masih kecil seperti masih 2 tahun, 1 tahun, coba didukung dengan baik, dipangku saja, terus dikasih mainan.
makanan sambil ibunya memberikan spacer sambil menceritakan dongeng. Nah, itu lebih